Oke, baik teman-teman Algo Friends. Hari ini kita akan mencoba membuat untuk aplikasi dari robot Speed WD ya. Jadi untuk membuat aplikasinya kita menggunakan yang namanya platform MIT App Inventor ya. Untuk awalan kita akan mencoba dengan cara memulai dengan project baru ya. Kita buat saja nama seperti ini Speed WD ya. Speed WD ya. Nah, seperti ini. Kemudian di enter. Nah, nanti untuk tampilan awal akan seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat tampilannya dulu menjadi landscape yang dari portrait ya. Dengan cara ya, kita langsung beralih saja ke bagian screen satu ini di bagian sebelah kanan ya. Di sini ada yang namanya screen orientation ya. Kita ubah aja langsung menjadi landscape ya di bagian sini. Nah, kemudian setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini, gitu teman-teman. Setelah itu yang harus kita hilangkan adalah di bagian screen satu dan juga bagian paling atas ya atau headernya. Nah, caranya adalah kita scroll aja ke bawah bagian sini ya. Nanti ada dua centang checklist biru di bagian bawah dua ini kita hapus aja keduanya ya. Nah, untuk tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan menambah dulu untuk beberapa eh, gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Remote Speed WD-nya kita ya. Untuk gambarnya nanti boleh diakses melalui Gform yang akan aku berikan di coach-nya ya, teman-teman Algo Friends. Nah, nanti bentuk Gform-nya akan seperti ini ya. Yang pertama kita akan mendownload dulu semua gambar ya. Kita akan mendownload dulu untuk semua gambarnya. Silahkan di-download aja. Kita download untuk semuanya ya. Oke, kiri kanan. Kita download aja untuk semuanya ya. Nah, oke sudah. Nah, setelah itu teman-teman, kita kembali lagi ke tampilan remote controlnya kita ya. Di sini yang pertama langkah awal adalah kita akan mengupload file dulu ya. Jadi ada media di bagian bawah sini, kita klik upload file ya. Kemudian kita pilih choose file. Nah, di sini teman-teman yang harus kita lakukan adalah memasukkan semua file yang sudah kita download tadi, mulai dari tombol-tombol hingga logo ya. Di sini aku masukkan yang tombol atasnya dulu ya. Klik OK. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, kemudian kita tekan lagi upload file kembali untuk mengupload gambar yang lainnya ya. Langkah seperti itu akan dilakukan terus-menerus hingga selesai. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi kiri. Kemudian yang terakhir itu adalah logo. Oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan layout dulu ya. Jadi teman-teman beralih ke bagian sisi sebelah kiri ya. Ada di bagian sini ya, teman-teman. Yang terbuka sekarang adalah user interface ya. Kita hilangkan saja bagian user interface-nya ya. Kita klik aja bagian title-nya, kemudian kita pindah ke bagian layout ya. Di sini penting karena kita akan mengatur penataan atau tata letak dari tombol-tombol kita melalui layouting ya. Langkah pertama adalah kita akan membuat untuk tampilannya menjadi horizontal terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mengambil horizontal arrangement dan kita geser ke dalam aplikasinya. Nah, setelah itu teman-teman, kita klik aja ya, kita klik aja si horizontal ini. Kemudian nanti teman-teman, kita atur di bagian height dan juga width-nya ya. Kita buat menjadi full parent aja semuanya ya, sehingga dia akan full di layarnya. Kemudian setelah itu teman-teman yang harus diubah juga adalah dari background-nya ya. Background color. Di sini kita kasih hilangkan aja jadi none, kemudian kita save. Nah, setelah ini teman-teman, ini sudah selesai ditutup di bagian layouting pertama. Kemudian kita masuk ke bagian layouting kedua, kita akan memasukkan vertical arrangement ya. Kita akan memasukkan vertical arrangement ya. Kemudian
sebelum melangkah ke langkah selanjutnya, ada satu lagi yang kelupaan, yaitu kita harus mengatur si horizontal arrangement tadi di bagian align horizontal dan align vertikal. Kita ubah menjadi center keduanya ya. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke bagian vertical arrangement. Di sini yang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan untuk gambar logo Algoland di bagian tengah sini ya, teman-teman. Langkahnya adalah yang kita lakukan pertama yaitu kita akan menghilangkan background color-nya dulu dari si vertical arrangement ya. Setelah itu kita atur height-nya menjadi fill parent ya. Nanti tampilannya seperti ini. Setelah seperti ini kita akan memasukkan yang pertama yaitu kita masuk ke bagian user interface untuk mengambil yang namanya image ya. Karena kita akan memasukkan sebuah gambar di dalamnya. Nah, kita geser aja ke bagian tengah tadi, ke bagian vertical arrangement. Setelah itu kita pilih di bagian picture ya. Di bagian picture kita pilih yang bagian logo. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman semua ya. Setelah itu, karena ini masih terlalu besar ya teman-teman, kita ubah menjadi logonya di bagian height dan width-nya menjadi 150 pixel ya. Klik OK. Ini juga kita coba 150 pixel. Nah, nanti logonya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa masih besar, nanti teman-teman boleh atur aja sesuai dengan kemauannya teman-teman. Setelah itu, yang harus kita tambahkan lagi di bagian tengah sini, kita akan menambahkan satu layout lagi ya. Yaitu kita akan menambahkan layout horizontal arrangement di dalam layout vertical arrangement di bawahnya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, seperti biasa kita hapus dulu background-nya ya. Kita hapus background. Setelah itu, yang harus kita lakukan kembali adalah kita klik bagian vertical arrangement biar rapi. Nanti kita ubah di bagian align horizontal dan vertikalnya ya. Kita ubah menjadi center keduanya ya. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita kembali lagi ke horizontal arrangement. Kemudian yang akan kita masukkan adalah kita akan memasukkan sebuah tombol ya. Tombol pertama dan juga tombol kedua ya. Nah, begini ya teman-teman. Setelah itu kita akan ubah untuk nama tombolnya ya. Cara mengubah nama tombol silahkan klik button 1. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah di bagian sini. Nanti ada yang namanya button text ya. Kita tuliskan aja seperti ini ya. Satunya untuk tombol klakson ya. Klakson. Kemudian kita pilih lagi atau tekan lagi tombol button 2. Kemudian kita ubah juga namanya menjadi apa ya? Lampu aja gitu ya. Lampu. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menambahkan untuk bagian tombolnya ya, tombol. Kita akan mengisi bagian sisi sebelah kirinya menjadi tombol maju mundur. Kemudian sisi sebelah kanannya kita akan isi dengan tombol kiri dan kanan ya. Langkah pertama adalah kita akan mengambil dulu untuk layoutingnya ya. Jadi kita perkecil lagi untuk user interface-nya. Kemudian kita ambil bagian layouting yang akan kita gunakan adalah vertical arrangement ya. Kita simpan bagian sisi sebelah kirinya ya. Kemudian jangan lupa kita akan full parentkan untuk sisi sebelah atas dan bawahnya atau tingginya teman-teman ya. Setelah itu kita akan menghapus lagi untuk backgroundnya. Kita hapus. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita akan memperkecil untuk layoutnya. Kemudian kita akan memasukkan untuk kedua tombolnya ya. Untuk tombol kita akan gunakan yang namanya button. Kita geser aja ke dalam sini ya. Kemudian setelah itu teman-teman kita akan mengatur dulu satu tombol ya, biar gampang. Caranya seperti ini. Kita klik untuk tombol button 3 ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian pengaturan di bagian sini. Kita akan menghilangkan untuk teksnya dulu ya, biar nanti nggak ada teks sama sekali. Karena kenapa? Karena yang akan kita lakukan adalah menggantinya dengan sebuah gambar ya.
Nah, kemudian setelah kita hapus teksnya, kita akan memasukkan di bagian image ya. Kita klik aja, kemudian kita klik atas, kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, dikarenakan masih terlalu lebar dan terlalu besar ya. Kita ubah width-nya menjadi seperti biasa 150 pixel dan juga width dan height-nya 150 pixel keduanya ya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan dengan tampilan di handphone ya. Kalau terlalu besar boleh diperkecil aja di bagian height dan width-nya ya. Oh maaf, di sini harusnya 150. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, yang langkah kita lakukan adalah silahkan mengklik tombolnya, kemudian kita tekan Ctrl C, Ctrl V. Oh maaf, salah. Kita tekan di bagian sini ya, maaf. Kita tekan bagian sini, kemudian kita tekan Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti akan menambahkan satu tombol lagi ya. Ini sudah ada satu tombol lagi. Kemudian yang akan kita lakukan hanyalah mengubah gambarnya saja di bagian image. Jadi tekan tombol button 4, kemudian kita tekan image. Kemudian kita ganti menjadi bawah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat full, boleh nanti dibuka di bagian tablet seperti ini. Tapi kita ubah aja menjadi font ya. Karena kita akan menampilkannya di bagian handphone nantinya. Nah, setelah itu teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi bagian sisi kanannya untuk tombol kiri dan kanan ya. Langkah awal adalah kita perkecil dulu di bagian user interface-nya. Kemudian kita masuk ke bagian layout ya. Di bagian layout ini kita akan mengambil yang namanya horizontal arrangement karena tombolnya akan diletakkan di sisi kiri dan kanannya gitu ya. Kemudian seperti biasa kita hapuskan dulu untuk background-nya. Kemudian setelah itu height-nya kita fill parent. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman ya. Setelah itu kita akan mengisi untuk logonya atau gambarnya ya. Ya, caranya adalah kita isi biar gampang, kita nggak usah ngatur-ngatur lagi, kita ambil aja contoh di bagian sebelah sini ya. Jadi kita klik aja di bagian tombol button 4, kemudian kita copy dan paste ya. Setelah itu ini kan udah double ya. Yang double tadi adalah bagian bawah ya, bagian bawah tombol bawah yang ini. Kalau kita perbesar teman-teman, itu ada 3. Nah, satunya kita geser ke bagian sebelah sini ya. Bagian sebelah situ, kemudian kita perkecil lagi menjadi font. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan yang dilupa tadi juga adalah kita akan mengatur dulu biar nanti gambarnya itu berada di tengah-tengah ya. Kita klik aja di bagian yaitu horizontal arrangement-nya di bagian sini, kemudian kita atur di bagian align-nya menjadi center keduanya ya. Kita cek juga yang tadi yang sebelah tombol atas dan bawahnya. Nah, kita atur juga menjadi center semuanya ya. Maaf, aku tadi lupa di bagian situ. Nah, kalau udah teman-teman, nah ini kan udah ada nih untuk tombol yang kiri harusnya, tetapi ini belum diubah. Teman-teman klik aja biar gampang ya. Klik aja, kemudian setelah itu kita ubah image-nya menjadi tombol yang itu kiri ya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu caranya biar mudah supaya ada tombol kanannya, kita klik aja di bagian button 4 ya, karena ini adalah button 4. Kita klik, kemudian kita copy paste lagi. Nanti akan ada tampilan untuk gambar tombol sebelah kanannya. Tetapi yang harus diubah hanyalah di bagian image-nya lagi ya. Kita ubah menjadi kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Gitu ya. Nah, ini udah selesai untuk bagian remote-nya teman-teman ya. Nanti boleh teman-teman nanti sesuaikan dengan keinginannya teman-teman ya. Sini aku coba ya, aku coba koneksikan ya dengan AI Companion yang ada di Apple saya ya. Kita coba dulu. Kalau masih belum bagus hasilnya, kita akan sedikit menyesuaikan dengan dimensi handphone yang kita punya ya. Oke.
Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu aja di sini. Jadi teman-teman nanti kalau klik connect, kemudian teman-teman scan aja ya barcode-nya. Kalau teman-teman rasa sudah bagus, sudah rapi, teman-teman boleh nanti menuju ke langkah selanjutnya. Ya. Nah, oke. Ada lagi, ya maaf ya, aku lupa lagi. Jadi teman-teman atur juga tampilan di handphone saya masih kurang bagus. Jadi di bagian sebelah sini ya, ini aku belum atur juga di bagian lainnya. Ini kan udah ya center semua, ini juga center semua, ini juga center semua. Sisa satu aja di bagian vertical arrangement di bagian tombol 3 dan 5. Bagian ini ya, kita ubah menjadi align-nya jadi center semua. Oke. Nah, aku rasa sudah cukup ya. Kalau teman-teman merasa terlalu mepet ya, teman-teman sisa tambahkan aja di bagian sebelah sisi sininya ya. Tambahan lagi seperti ini, horizontal arrangement boleh ya. Maaf. Nah, seperti ini ya. Agar nanti ada spasi di antara tombol kiri kanan, atas bawah, dan juga logo dan klakson ya. Nah, seperti itu aja untuk tampilannya teman-teman ya.